Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Ari Setiadi melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini untuk mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih, di mana NTT menjadi salah satu dari 5 provinsi prioritas yang dinilai memiliki potensi koperasi terbaik di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Ari Setiadi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedatangannya disambut langsung oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama unsur Forkompimda di Bandara El Tari Kupang. Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk membentuk Koperasi Merah Putih. NTT menjadi salah satu dari 5 provinsi prioritas yang dinilai memiliki potensi koperasi terbaik di Indonesia. Saya berterima kasih karena Pak Menteri memilih NTT sebagai tempat di mana gambaran tentang koperasi Desa Merah Putih ini akan beliau sampaikan. Saya hidup buat Pak Menteri dulu. Ini luar biasa. Ini komitmen langsung dari Pak Menteri sejak awal mengatakan bahwa pokoknya dari 5 provinsi yang koperasinya hebat itu, NTT akan mendapatkan prioritas pertama. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan sekali buat Pak Menteri. Dan ini pasti akan sangat berdampak luas bagi pergerakan koperasi Desa Merah Putih dan semua koperasi-koperasi lain yang pasti juga akan bergerak melaju dengan adanya koperasi Desa Merah Putih. Para bupati wali kota NTT yang hadir. Dalam pertemuan resmi di Aula VIP Bandara El Tari Kupang, Menteri Budi Ari Setiadi menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih adalah upaya mengembalikan ruh gotong royong dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Konsep ini menjadi agenda nasional yang melibatkan pelaku UMKM, BUMDes, serta koperasi-koperasi produktif di daerah. Ini yang dari saya. Fokus sesuai dengan mandat Kementerian Koperasi, kita fokus pada kelembagaan dan usaha. Kita ingin memastikan Kementerian Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi lembaga koperasi yang solid dan berguna buat perkembangan partisipasi masyarakat di desa, dan juga usaha-usahanya berkelanjutan, meningkat. Dan karena dengan alat koperasinya kita yakin kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi Koperasi Merah Putih secara berkelanjutan. Sejumlah kabupaten telah dilibatkan dalam persiapan struktur dan mekanisme koperasi multi pihak ini. Dengan sumber daya melimpah dan semangat kolektif masyarakat, NTT dipandang layak menjadi model percontohan koperasi masa depan. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat jaringan usaha di daerah. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menghadiri rapat akhir tahun Koperasi Simpan Pinjam Tanah Oba Lais Manekat di Kota Kupang. Dalam kegiatan ini, Menteri menegaskan bahwa kemajuan ekonomi daerah dapat dilihat dari maju dan kuatnya koperasi di tengah masyarakat. Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Ari Setiadi hadir dalam rapat akhir tahun Koperasi Simpan Pinjam Tanah Oba Lais Manekat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan ini, Menteri Budi Ari menyampaikan apresiasi terhadap peran Koperasi Tanah Oba Lais Manekat yang telah memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi anggota dan masyarakat. Menurutnya, kemajuan ekonomi daerah dapat dilihat dari seberapa banyak dan kuatnya koperasi yang berkembang di tengah masyarakat. Koperasi merupakan tulang punggung ekonomi gotong royong yang harus terus diperkuat. Jadi saya yakin bahwa koperasi ini ada dan eksis di Indonesia. Dan ini akan saya sampaikan di seluruh Indonesia. Kalau kalian mau melihat contoh koperasi yang membagi sisa hasil usaha yang banyak dan berguna bagi anggotanya, coba lihat ke NTT. Satu koperasi aja 137 miliar. Sisa hasil usahanya, di mana ada 5 koperasi, 10 koperasi. Jadi saya yakin seperti tema RAT TLM Indonesia hari ini, koperasi adalah jawaban
koperasi adalah solusi untuk ekonomi Indonesia. Melalui momen ini, pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk terus mendampingi dan memperkuat ekosistem koperasi di seluruh wilayah. NTT diharapkan menjadi role model pengembangan koperasi berbasis komunitas yang tangguh dan berdaya saing. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam kunjungan ini juga dilakukan dialog bersama Sivitas Akademika Undana dan juga beberapa universitas lain yang ada di daratan Pulau Timur terkait isu pendidikan, sains, dan teknologi. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Brian Yuliarto melakukan kunjungan kerja ke Universitas Nusa Cendana Kupang yang disambut oleh Rektor Undana, Profesor Dr. Hewan Maksanam bersama para wakil rektor. Dalam kunjungan ini, Mendikti-Saintek melakukan dialog bersama Sivitas Akademika Undana dan juga beberapa universitas lain yang berada di daratan Pulau Timur yang diwakili oleh para rektor. Mendikti-Saintek juga mendengarkan aspirasi dan kebutuhan kampus serta menyampaikan kebijakan dan arah pengembangan pendidikan tinggi ke depan. Kami datang ke sini untuk mendengarkan, untuk berdiskusi, untuk melihat apa-apa yang perlu kita tingkatkan, program revitalisasi, peningkatan tata kelola. Jadi memang Bapak sekalian, kampus itu saya yakin akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dari Pak Rektor saya senang sekali mendengar paparannya bagaimana semangat tinggi, tidak perlu kita tergantung, kita bisa maju sendiri. Itu ciri-ciri bangsa maju begitu. Jangan mudah menyerah, tidak mudah menyerah. Mendikti-Saintek menginginkan agar kampus dapat membawa kemajuan di wilayah yang masuk dalam daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T. Khususnya kampus yang berada di wilayah perbatasan, yaitu Universitas Timur di Timur Tengah Utara, yang sehari sebelumnya juga sudah disambangi oleh Mendikti-Saintek. Tak hanya itu, Mendikti-Saintek juga mendorong agar kampus juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga selain membantu masyarakat juga dapat berkontribusi bagi pemerintah daerah. Menteri, harus kami sampaikan secara jujur bahwa menjadi BLU di tahun 2017 itu memberikan satu fleksibilitas dan peluang yang sangat besar bagi universitas untuk mengembangkan kebijakan progresif dalam pembangunan universitas, sehingga kita bisa mencapai berbagai kemajuan hingga saat ini, terutama dalam infrastruktur. Kunjungan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di NTT. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Undana dalam menjaga keberlanjutan lingkungan kampus dan meningkatkan kualitas hidup Sivitas Akademika. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bupati Belu, Willy Broduselai, beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belu NTT melakukan kunjungan kerja ke Universitas Nusa Cendana Kupang untuk menjalin kerjasama. Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan dalam kajian percepatan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduselai yang hadir bersama staf ahli dan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Belu mengatakan bahwa kedatangannya ke Universitas Nusa Cendana Kupang bertujuan untuk menjajaki kerjasama di berbagai sektor dengan salah satu universitas terbesar di NTT ini. Undana dinilai memiliki doktor dan profesor hebat yang mampu membuat kajian untuk membantu pemerintah daerah Belu menyukseskan program-program pemerintah pusat di wilayah perbatasan. Kenapa harus kerjasama dengan Undana? Karena saya melihat Undana itu satu perguruan tinggi yang besar dan ada di kawasan kita di timur.
kebetulan Belu juga di Pulau Timur, Undana juga adanya di Pulau Timur. Kita kerjasama dengan Undana dan prioritas itu percepatan pembangunan ekonomi di perbatasan wilayah Belu, Kabupaten Belu. Jadi pembangunan ekonominya yang kita prioritas, ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan ini, Undana melihat potensi di sektor pertanian, hortikultura, dan pariwisata yang cukup tinggi di Kabupaten Belu. Undana juga siap menjalin kerjasama dengan membantu dan mendukung program dari Bupati Belu dan tentu saja dengan melakukan kajian menyeluruh agar bisa diketahui prioritas sektor apa yang harus dikembangkan di daerah tersebut. Kita tentunya kita basisnya adalah dengan mendukung program dan visi dari Pak Bupati. Apa yang kita lakukan harusnya itu berbasis pada hasil kajian yang tentunya dia inline dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Belu. Jadi kita tidak membawa suatu program yang didesain oleh para peneliti atau oleh Undana tanpa melihat apa sesungguhnya yang sebenarnya ada dan terjadi di kita mengembangkan apa yang disebut dengan research based policy, kebijakan yang direncanakan dieksekusi berdasarkan hasil kajian. Saya kira kami memberikan apresiasi atas inisiasi yang dibuat oleh Pak Bupati untuk menggandeng kita untuk melakukan hasil kajian. Rektor Undana Kupang bersama Wakil Rektor dan sejumlah dekan dari beberapa fakultas di Undana ini hadir menyambut Bupati Belu dan rombongan serta melakukan diskusi hangat dan antusias terkait kerjasama lintas sektor. Pertemuan ini menjadi tonggak awal dari kolaborasi yang lebih konkret antara Undana dan pemerintah daerah Belu. Dari Kupang, Tim Timur TV melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika LTARI Kupang merilis adanya bibit siklon 96S yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan prediksi BMKG, bibit siklon 9S ini berpeluang berkembang menjadi siklon tropis dalam waktu 24 jam. Tergolong cukup signifikan dan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika LTARI Kupang menjelaskan terkait bibit siklon 96S yang terpantau berada di selatan Pulau Timur NTT dan saat ini sudah berada di luar tanggung jawab Tropical Cyclone Warning Center Jakarta. Bibit siklon 96S ini diprediksi dalam 24 jam ini akan bergerak ke barat-barat daya dari Pulau Timur Selatan NTT atau barat dayanya Pulau Rote dan perairan utaranya Australia. Bibit siklon 96S ini diprediksi BMKG akan menjadi siklon tropis dalam kategori sedang hingga tinggi dalam 24 jam ke depan. Dan dalam 48 hingga 72 jam ke depan diprediksi akan menjadi siklon tropis dengan kategori tinggi. Bibit siklon 96S ini Bapak Ibu memberikan dampak secara langsung terhadap cuaca di wilayah NTT, terutama di wilayah Pulau Timur dan juga Rote serta Sabu dan juga sebagian Sumba, yaitu berupa hujan sedang hingga lebat. Selain dampak berupa hujan sedang hingga lebat, bibit 96S ini juga meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan selatan NTT, terutama di perairan Kupang Pulau Rote dan juga Sabu serta Sumba. Saat ini sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur tengah berada di masa transisi dari musim hujan menuju musim kemarau atau pancaroba. Umumnya situasi ini ditandai dengan cuaca yang tidak menentu. Jadi mungkin Bapak Ibu sedikit khawatir dengan cuaca yang dari beberapa minggu lalu itu terik panas, sedangkan sekarang ini kok ada beberapa hujan yang turun. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sekarang ini wilayah NTT memasuki masa peralihan, yaitu dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi salah satu tanda dari masa peralihan ini adalah terjadi hujan itu dengan intensitas hujan yang terjadi secara mendadak dengan durasi yang sangat pendek, namun intensitasnya itu cukup tinggi. Seperti itu ciri khas dari
hujan di masa peralihan ini, karena memang diprediksi dari stasiun klimatologi pun di bulan April, akhir April itu kita akan sudah memasuki musim kemarau. Jadi Bapak Ibu, BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang akan menimbulkan bencana seperti banjir juga tanah longsor. Untuk itu, masyarakat diingatkan agar mendapatkan informasi terpercaya terkait cuaca bisa langsung menghubungi di nomor forecaster BMKG di 0811 3940 4264 atau di media sosial Info BMKG Eltari Kupang atau mengunduh aplikasi Info BMKG. Dari Kupang, Stefilos, Timur TV melaporkan. Bangun ruang sastra dan edukasi di NTT, komunitas sastra para calon imam gelar diskusi buku Imaji Biblikal. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.